Selamat pagi anak-anak kami kelas 12 SME 4. Minggu lalu kita telah mempelajari fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner beserta jenisnya. Minggu lalu sudah diterangkan bahwa kalau fungsi naik f aksen x lebih besar dari 0, fungsi turun f aksen x lebih kecil dari 0, sedangkan titik stasioner f aksen x sama dengan 0, turunan pertamanya 0. Kita lihat contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan cos dalam kurung 2x dikurang 4 pada interval x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi. Kadang-kadang ini ditulis bentuknya 0, 2pi. Yang kemarin kita sudah pelajari bahwa 1 radian itu sama dengan 180 dibagi pi, atau antara 0 dengan 2pi itu, kalau 1 radian berarti 180 dibagi 22/7 sama dengan 57,27 derajat. Jadi 1 pi itu 57,27 derajat. Jadi kalau 2pi sama dengan 2 kali 57,27 sama dengan 114,54. Berarti dia di kuadran kedua. Kalau 3pi berarti masih di kuadran kedua. Kalau 4pi nanti udah 200-an, berarti dia udah di kuadran ketiga. Bagaimana nilai sin, cos, dan tangen. Jadi ini kalau dalam bentuk radian 0 sampai dengan 6,28. Kan dari mana 6,28? 3,14 kali 2. Jadi itulah interval dalam bentuk radian. Ini contohnya. Tentukanlah interval fungsi naik, interval fungsi turun, dan titik stasioner. F aksen x turunan cos 2x dikurang 4, turunan cos min, turunan 2x kurang 4, 2. 2 kali negatif berarti negatif 2 sin 2x dikurang 4. Min 2 sin 2x kurang 4 sama dengan 0. Sin 2x dikurang 4 sama dengan 0 dibagi min 2 sama dengan 0. 0 itu nilai daripada berapa? Ya sin 0. Nah, waktu kelas 11 kamu matematika peminatan sudah ada rumus-rumus sin, cos, tangen yang ada 3. Berarti kalau dia 0 berarti 2x dikurang 4 sama dengan 0 tambah K2pi atau K kali 360. Berarti kita cobalah 2x sama dengan ini langsung dipindahkan 4 dibagi 2, 2. K2pi dibagi 2, Kpi. K sama dengan 0 maka x 2, 2 tambah 0. K sama dengan 1 sama dengan 2 tambah pi. Oke, kalau K sama dengan 2, kan 2 tambah 2, 2pi. 2pi padahal batasnya antara 0 dan 2pi. Ini sudah ada 2. 2 tambah 6,28 kan sudah 8,28. Berarti dia udah di luar, tidak memenuhi. Satu lagi, 2x dikurang 4 sama dengan 180 dikurang 0. Pi ditambah K 2pi. 2x sama dengan pindahkan 4 tambah pi tambah K 2pi. Berarti x dibagi 2, 2 dibagi 2 setengah pi dibagi 2 Kpi. K sama dengan 0. 2 tambah setengah pi. K sama dengan min 1. Hati-hati. Bukan hanya 0. Kalau min 1 pun bisa. Kalau min 1, 2 ditambah setengah pi dikurang pi. 2 ditambah setengah pi dikurang pi, kan setengah dikurang 1 menjadi min setengah pi. Makanya 2 dikurang setengah pi ini masih positif. Karena pi 3,14 dibagi 2 kan menjadi 1,57. 1,57 di 2 dikurang itu masih 0,43. Berarti masih antara 0 dengan 2 pi. Kita buatlah garis bilangan. Garis bilangan. Kalau K sama dengan 2 tidak memenuhi. Udah di luar 6, ini. Ini sudah 6,7 sekian. Berarti udah di luar, tidak memenuhi. Kita coba 0. Yang mulai dari yang 0 terkecil karena batas 0. 0. Setelah 0 berapa? 2 dikurang setengah pi. 2 dikurang setengah pi. Langsung ini. Setelah 2 dikurang setengah pi, 2. Setelah 2, 2 ditambah pi per 2. Setelah itu 2 ditambah pi. Setelah itu 2 pi. Dari mana ini? Ini kita coba dalam bentuk radian. 0. Ini tadi 0,43. Ini 2. Ini 3,57. Karena 1,57 ini ditambah 2.
Ini 2 tambah pi, ini 3,14 tambah 2, 5,14. Ini 6,28. Nah, kita coba bilangan-bilangan yang kita coba, jangan pecahan biar jangan sulit. Antara 0 dan 2, 1. Kita masukkan F1 sama dengan, masukkan ke turunan. Ini turunannya min 2 sin 2x dikurang 4. Min 2 sin 2 kali 1 dikurang 4 sama dengan minus 2. Ada kamu pelajari negatif sin min alfa. Sudut-sudut berelasi waktu kelas 10. Sin min alfa menjadi min. Min menjadi 2 sin 2. Sin 2 itu kan 2 tadi. 2 kali 57,24 itu 114, coba kita kalikan 57,27 kali 2 ini menjadi 45, ini 114,54 itu kan di kuadran kedua. Bagaimana nilai di kuadran kedua sin? Positif kali 2 berarti positif. Inilah positif. Kalau udah dapat sebegini, ini sebelumnya negatif, sesudahnya positif, negatif, setelah itu positif, setelah itu negatif. Itu aturannya, tidak pernah positif langsung. Itu aturannya. Atau kita uji lagi satu lagi, antara ada 2 dan 3,57 otomatis 3. Kita coba 3. Ini F3 sama dengan minus 2 kali sin 2 kali 3 kurang 6 sama dengan sin 2. Ini tadi di kuadran kedua. Di kuadran kedua positif kali negatif, makanya negatif. Makanya di sini tadi negatif. Udah kita uji coba lagi, tidak usah lagi dicoba yang lain. Setelah itu maka interval fungsi naik, lihatlah yang di sini. Yang naik berarti positif, ini positif ada 2. Sedangkan interval fungsi turun antara ini 1, di sini 1 antaranya, di sini 1 ada 3. Berarti 1 yang positif, X lebih besar dari 2 kurang setengah pi dikurang 2, atau X lebih besar dari 2 tambah pi per 2 lebih kecil dari 2 ditambah pi. Itulah interval fungsi naik. Interval fungsi turun yang negatif, karena turunan pertama lebih kecil dari 0. Yang negatif, X lebih besar sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena di sini ada tanda sama dengan. X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 2 dikurang setengah pi. Yang lain lagi, X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 2 ditambah pi per 2. Ada satu lagi, X lebih besar dari 2 ditambah pi, lebih kecil sama dengan 2pi. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan di sini. Atau inilah dia interval fungsi naik. X lebih besar dari 2 dikurang setengah pi lebih kecil dari 2, atau X lebih besar dari 2 ditambah setengah pi lebih kecil dari 2 ditambah pi. Interval fungsi turun ini. X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 2 setengah pi titik atau koma. Karena kenapa titik koma? Karena udah lebih dari 2. Dari 2 intervalnya, jadi ada 3 ini. X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 2 tambah pi per 2, atau satu lagi, X lebih besar dari 2 tambah pi, lebih kecil dari 2pi. Sekarang yang C, titik stasioner. Titik stasioner ini kita masukkan harga-harga X yang tadi, yang sudah dapat ini 1, 2 ditambah pi, ada 2 lagi, 2 ditambah setengah pi, 2 dikurang setengah pi ke fungsi fx ke soal. Kalau yang tadi interval fungsi naik fungsi turun dimasukkan ke turunan pertama. Jangan sampai salah. Dimasukkan kemana? Kalau titik stasioner dimasukkan ke fungsi fx ke soal. Sedangkan kalau mencari interval fungsi naik fungsi turun kita masukkan ke turunan pertama ini. Biar jangan salah. Oke, kita masukkan. Titik-titiknya ada 4 tadi. F 2 dikurang setengah pi sama dengan cos. Tadi kok soalnya cos. Soalnya tadi fx sama dengan soalnya cos 2x dikurang 4. Nah, kita masukkanlah cos. Masukkan x-nya ini. 2 dikali 2 dikurang setengah pi dikurang 4. 2 kali 2, 4. Dikurang 4 habis. 2 kali minus setengah pi, minus pi. Ingat, cos min pi adalah cos pi, bukan min. Karena itu tadi sudut berelasi, cos pi. Cos pi itu 180. Cos 180 min 1. Berarti titiknya itu, x-nya ini y. 2 dikurang setengah pi, min 1.
Sedangkan kalau F2 kita masukkan lagi cos 2 kali 2 4 dikurang 4 0, cos 0 itu 1, berarti titiknya 2,1. Sedangkan yang ketiga kita masukkan titik 2 ditambah pi per 2, F2 tambah pi per 2 sama dengan cos dalam kurung 2 kali 2 tambah pi per 2 dikurang 4, dimasukkan ke sini dikurang 4 sama dengan 2 kali 2 4, ini kali ini pi dikurang 4 habis tinggal cos pi tadi min 1, berarti titiknya 2 tambah pi per 2, min 1. Baru yang terakhir kita masukkan F2 ditambah pi sama dengan cos dalam kurung 2 kali 2 tambah pi dikurang 4 sama dengan cos dari 2pi, karena 4 dengan 4 habis cos 2pi. Cos 2pi itu 360 adalah 1 sama dengan 2 ditambah pi, 1. Jadi adalah 4 titik stasioner. Yang pertama tadi ini, yang pertama tadi 2 dikurang setengah pi, min 1, 2 di 1, 2 ditambah pi per 2, min 1, sedangkan yang terakhir adalah 2 ditambah pi per 2. Itulah titik stasioner. Sekarang jenisnya, apakah dia balik maksimum atau balik minimum? Udah jelas lah mana maksimum 1, minimum min 1, dari situ diambil. Berarti titik balik maksimum yang tadi yang ada 1 maksimumnya 1, 2,1 dan 2 tambah pi per 1. Titik balik minimum 2 kurang setengah pi, min 1 dan 2 tambah pi per 2, min 1. Oke, itulah dipelajari untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.